Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E8 ingin mempresentasikan materi tentang Fakta Sun Servanda Islamic Perception. Saya dengan Mahatma Binarya Sudiono dengan NIM 139. Saya Anastasia Della dengan NIM 201. Saya Famela Zafiralia Putri dengan NIM 310. Ya, berikutnya akan menjelaskan tentang pendahuluan yang dijelaskan oleh Nata. Silahkan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu Fakta Sunt Servanda. Memiliki artian perjanjian yang harus dipatuhi, yang adalah dari prinsip hukum perjanjian internasional modern. Prinsip timbal balik adalah tulang punggung syiar dan hukum internasional. Tindakan sepihak oleh suatu negara tidak dapat menciptakan hukum yang berlaku untuk negara lain, kecuali negara lain tersebut menyetujuinya. Nah, persetujuan ini bisa diberikan secara eksplisit atau implisit, karena negara adalah entitas berdaulat yang tidak tunduk pada otoritas superstate duniawi atau otoritas global yang lebih tinggi. Sehingga perjanjian internasional adalah contoh kesepakatan yang tegas antara negara dan kebiasaan internasional. Perjanjian dan adat istiadat adalah dua sumber penting dalam syiar dan hukum internasional. Perbedaannya adalah bahwa dalam syiar, kedua sumber ini harus sesuai dengan sumber-sumber syariat seperti Al-Quran dan Sunnah. Namun, bagaimanapun, hukum internasional tidak terikat oleh syariat ini karena hukum internasional yang bersifat sekuler. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa negara harus mematuhi hukum yang dibuat oleh perjanjian atau kebiasaannya? Jawabannya adalah karena negara-negara tersebut telah setuju untuk membuat suatu perjanjian. Sehingga mau tidak mau negara harus mematuhi hukum yang dibuat. Seiring berjalannya waktu, doktrin fakta ini menjadi prinsip hukum kebiasaan internasional. Di dunia saat ini telah menjadi prinsip hukum perjanjian, terutama karena telah diintegrasikan ke dalam Konvensi Wina tentang hukum perjanjian. Seperti ada ketentuan bahwa setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Menurut ketentuan ini, tidak hanya negara, tetapi juga subjek hukum internasional lainnya seperti perusahaan multinasional yang harus mematuhi perjanjian yang mereka ikuti. Kemudian dalam komunitas internasional juga negara-negara adalah penegak utama tanggung jawab mereka karena mereka telah mengikatkan diri mereka sendiri dengan memberikan persetujuan atau janji mereka kepada perjanjian tersebut. Jadi tidak semua janji pada perjanjian ini harus ditepati. Namun menurut hukum, eh, sebuah janji yang telah dibuat harus dipenuhi karena menciptakan kewajiban hukum sehingga mereka yang membuat kesepakatan ini harus mentaati atau perjanjiannya harus dipenuhi. Nah, lalu bagaimana dengan hukum Islam mengenai hal ini? Maka pembahasan selanjutnya akan menjelaskan secara rinci oleh teman saya, Bintang. Definisi Fakta Sun Servanda dalam syariah diambil dari surat Al-Maidah menggunakan kata akad untuk kontrak. Para ahli hukum Islam telah memberikan berbagai pendapat tentang cakupan istilah tersebut. Di antara mereka, pendapat Imam Ragib Al-Isfahani tampaknya meyakinkan. Menurutnya, akad mencakup semua jenis kontrak yang ia klasifikasikan sebagai berikut. Pertama, perjanjian dengan Allah untuk percaya kepadanya, menaati perintahnya, dan menuruti sunnah nabinya. Kedua, sumpah atau janji yang diambil seseorang atas dirinya sendiri. Terakhir, kontrak yang dibuat antara dua orang atau dua kelompok atau dua pihak atau pemerintah. Dengan demikian, semua jenis kontrak yang dibuat oleh individu muslim, entitas, dan negara harus dipenuhi sebagaimana Al-Quran memerintahkan mereka untuk memenuhi kontrak mereka dengan kata berikut. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah kontrak-kontrak itu. Inilah merupakan penekanan khusus oleh Nabi Muhammad pada doktrin fakta di Syiar. Selanjutnya akan membahas doktrin fakta dalam Islam. Next.
Doktrin fakta berasal dari sumber ilahi dalam tradisi hukum Islam. Ini adalah perintah wajib dari Allah dan praktik suci dari Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan bagian dari iman umat Muslim. Allah memerintahkan mereka untuk memenuhi janji mereka dan dengan demikian menjaga iman mereka dan memberikan keadilan kepada orang lain. Jika tidak maupun di akhirat. Jadi, orang beriman harus memenuhi janji mereka dalam segala bentuk, termasuk perjanjian internasional, kecuali jika bertentangan dengan hukum syariah. Nabi telah memberikan contoh terbaik dalam menjaga janji dengan benar-benar menjalankan perintah Allah. Dia menghormati perjanjian dengan bangsa lain, bahkan dengan mengorbankan kerugian strategis, penghinaan, dan bahaya bagi umatnya. Dia menjaga perjanjiannya hingga batas waktu yang disepakati habis, meskipun dia dan umat Muslim memiliki kekuatan dan otoritas yang tak terbantahkan setelah penaklukan Mekah. Para Quraisy yang melanggar perjanjian Hudaybiyah, kebaikan dan waktu istirahat selama bulan-bulan suci. Dia bisa saja membunuh mereka, mengusir mereka dari Mekah segera, atau mengambil tindakan balasan lainnya. Tapi dia tidak melakukannya. Dia memaafkan mereka dan memberi mereka waktu untuk menerima gaya hidup Muslim. Jika tidak memberi, jika mereka tidak memiliki opsi untuk bermigrasi keluar dari semenanjung Arab, dia tidak memaksakan agama Islam kepada mereka. Dia memberi mereka kebebasan untuk membuat pilihan mereka sendiri. Dia menjaga pintu penerimaan Islam tetap terbuka bagi mereka. Dan ini bukan didorong oleh kepentingan pribadi, melainkan dengan kepeduliannya terhadap keselamatan mereka di akhirat. Dan itulah salah satu-satunya tujuan dia datang sebagai nabi terakhir bagi umat manusia. Islam telah memberikan begitu banyak kepentingan untuk pemenuhan janji dan kontrak bahwa Islam telah mengikatnya dengan prinsip iman, melakukan perbuatan baik, dan memberikan keadilan. Jika ada sesuatu yang wajib bagi seorang Muslim, itu disebut janji Allah. Orang itu harus melaksanakan tugasnya tanpa imbalan atau mengharapkan feedback dari orang lain. Atas dasar ini, sangat dilarang untuk menerima suap. Keuntungan ilegal seperti itu adalah kesenangan yang sementara, tetapi pahala yang telah dijanjikan Allah untuk menepati janji itu adalah abadi. Di sini saya akan menjelaskan doktrin fakta dalam praktik siar dalam teladan Nabi. Beberapa sejarah membahas contoh-contoh menepati janji oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya yang berkaitan dengan syiar. Yang pertama ada kasus Hudzaifah. Sebelum perang Badar, dua sahabat terkemuka Nabi, Hudzaifah bin Al-Yaman dan Abu Husail, pergi ke Mekah dan Madinah. Orang-orang Mekah kemudian menghentikan dan menolak untuk membiarkan mereka melanjutkan ke tujuan mereka yang benar. Namun setelah berbincang dan bernegosiasi, akhirnya orang-orang Mekah pun setuju untuk membiarkan mereka pergi dengan syarat bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran. Lalu setibanya mereka di Madinah, mereka memberitahu kepada Nabi tentang apa yang terjadi. Kemudian Nabi Muhammad menepati janji yang dibuat oleh Hudzaifah bin Al-Yaman dan Abu Husail kepada orang-orang Mekah untuk tidak berpartisipasi dalam perang Badar, meskipun hal ini merugikan umat Islam. Kemudian yang kedua ada kasus Safwan. Safwan adalah musuh bebuyutan Islam sampai setelah pertempuran Hunain dan setelah menaklukkan Mekah. Akhirnya istrinya menjadi seorang Muslim, tetapi ia memilih untuk melarikan diri. Kemudian Nabi memberikan perlindungan kepada Safwan, seorang musuh bebuyutan Islam ini, dan tetap bersikap baik kepadanya, meskipun Safwan belum menerima Islam. Kemudian yang ketiga, ada perjanjian Hudaybiyah dan Abu Jandal. Pada tahun Hijrah 6, Nabi dan para sahabatnya mulai ke Mekah untuk melakukan umroh. Dalam perjalanan,
dalam menghadapi oposisi dari orang-orang Mekah yang ingin umat Islam kembali tanpa melakukan kewajiban agama ini. Hingga pada ultimatum ini, kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani perjanjian. Ini dikenal sebagai perjanjian Hudaybiyah, meskipun tampaknya perjanjian ini tidak menguntungkan dan memalukan bagi umat Islam. Nabi tetap menerimanya dengan bimbingan Allah, dan Nabi Muhammad menandatangani perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang Mekah yang mencakup syarat-syarat gencatan senjata dan ketentuan lainnya. Kemudian secara tiba-tiba muncullah Abu Jandal, seorang sahabat Nabi yang ditangkap oleh orang-orang Mekah yang meminta Nabi untuk membawanya. Tapi Nabi menolak untuk membawa Abu Jandal karena Terus di yang keempat ada pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Ketika perjanjian Hudaybiyah disepakati, beberapa suku Mekah bergabung sebagai sekutu. Suku Bani Khuza'ah memilih untuk menjadi sekutu Nabi. Sementara suku Bani Bakar memilih untuk berada di pihak Quraisy. Dengan demikian, syarat dan ketentuan perjanjian menjadi berlaku untuk sekutu dengan cara yang sama seperti yang diterapkan pada pihak-pihak utama. Dengan perjanjian itu, kedua belah pihak sepakat untuk hidup berdampingan secara damai selama 10 tahun. Namun dalam waktu 18 bulan setelah berakhirnya perjanjian Bani Bakar, dengan bantuan Quraisy melancarkan penyergapan pada malam hari di Bani Khuza'ah. Ini melanggar ketentuan perjanjian damai, dan pada saat itu Allah menyatakan pengakhiran perjanjian sebagai berikut. Yang berbunyi, ini adalah pernyataan kekebalan, pemutusan perjanjian oleh Allah dan Rasul-Nya kepada para penyembah berhala dengan siapa Anda memiliki perjanjian. Dan ketika suku Bani Bakar dibantu oleh Quraisy melanggar perjanjian dengan menyerang Bani Khuza'ah, Nabi Muhammad SAW melakukan persiapan untuk menaklukkan Mekah secara rahasia untuk menghindari korban. Setelah berhasil menaklukkan Mekah, Nabi tidak membalas dendam dan memberikan pengampunan kepada orang-orang Quraisy. Selanjutnya ada perjanjian damai lainnya. Nabi Muhammad mematuhi perjanjian dengan beberapa suku Mekah lainnya, seperti Bani Kinanah dan Bani Mudlaj, selama mereka mematuhi perjanjian tersebut. Untuk suku-suku yang tidak memiliki perjanjian atau yang masa perjanjiannya belum berakhir, Allah menawarkan jeda 4 bulan. Selama waktu itu, mereka dapat mempertimbangkan pilihan mereka untuk menerima Islam dan hidup sebagai Muslim dengan status yang sama dengan Muslim lainnya, atau meninggalkan semenanjung Arab, atau menghadapi perang dengan orang-orang Muslim. Jadi dari semua penjelasan yang sudah dijelaskan, terdapat kesimpulan bahwa prinsip timbal balik merupakan inti dari hukum syiar dan hukum internasional, yang menekankan bahwa tindakan sepihak suatu negara tidak akan menciptakan hukum bagi negara lain kecuali jika disepakati. Perjanjian dan konvensi internasional merupakan dua sumber utama undang-undang. Prinsip Pacta Sunt Servanda, yang berarti perjanjian yang harus ditepati, mengharuskan negara-negara untuk menaati perjanjian yang telah mereka buat. Dalam hukum Islam, doktrin Pacta bersumber dari ketuhanan, menekankan pentingnya memenuhi segala macam janji dan kesepakatan, termasuk perjanjian internasional. Teladan pertama Nabi Muhammad dan para sahabatnya menunjukkan ketaatan yang kuat terhadap kesepakatan, meski terkadang merugikan. Misalnya, Hudzaifah bin Al-Yaman menerima perjanjian Hudaybiyah dan berjanji tidak akan ikut serta dalam perang Badar, meskipun tidak menguntungkan umat Islam. Nabi Muhammad juga menunjukkan belas kasihan setelah menaklukkan Mekah dengan menawarkan perlindungan dan pengampunan kepada musuh-musuhnya, dan dengan tetap berpegang pada perjanjian damai selama pihak lain juga memenuhinya. Oleh karena itu, doktrin Pacta Sunt Servanda dalam syiar dalam hukum internasional menekankan pentingnya kejujuran, kepatuhan, dan tanggung jawab negara dan individu dalam perjanjian dan dalam pekerjaannya. Prinsip ini penting untuk menjaga keadilan, integritas, dan stabilitas dalam hubungan internasional dan nasional. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator.